Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alhaq dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan oleh dosen Ibu Prof. Dr. Andes Hajah Heni Nuraini dan dosen pendamping Dr. Andes Randy SHMH. Di sini saya akan mereview bab 1. Bab 1 percobaan atau pogging. Pengertian percobaan. Percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP. Yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk TP percobaan adalah hanya untuk TP yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang dapat diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari perilaku. Sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya seseorang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluasnya dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa TP percobaan merupakan salah satu TP yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang sempurna tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. B. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batinnya. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh perilaku. Teori ini terdiri dari teori objektif, formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan benda hukum. C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Tidak selesainya perbuatan karena kehendaknya sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua, tindakan penyesalan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang TP korupsi dan lain-lain. Yang keempat, terhadap beberapa TP di luar KUHP itu diserahkan kepada pengatur undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya TP di luar KUHP khususnya tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan atau dianggap selesai perbuatannya. Sekian review
bab 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.